Bang, apakah program transportasi terintegrasi dapat dilakukan di kota-kota besar di Indonesia? Silakan. Ya, begini, begini, ya hari ini teman-teman sekalian, penduduk Indonesia 57% tinggal di perkotaan. Hari ini, diperkirakan di tahun 2045, 70-75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dan bila semua tinggal di perkotaan, artinya akan ada mobilitas yang sangat tinggi. Selama ini, kota-kota tidak membangun transportasi umum. Di seluruh Indonesia yang serius membangun transportasi umum hanya di ibu kota. Kota-kota lainnya sampingan. Apa yang terjadi? Polusi tinggi, kemacetan tinggi, waktu terbuang percuma, uang terbuang percuma, dan subsidi BBM dihabiskan dalam kemacetan. Oke? Itu faktanya. Karena itu yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi Indonesia ke depan. Transportasi umum akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Banjarmasin. Dan transportasi umum ini mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan rutenya, kemudian tiketnya, lalu manajemennya. Nah, ketika ini dikerjakan, kami di Jakarta mengerjakan ini. Di Jakarta itu transportasi umum semula berjalan sendiri-sendiri, diintegrasikan. Rutenya nyambung, lalu tiketnya satu. Sekali pakai kartu, tap, maka kemanapun pergi di Jakarta biayanya maksimal Rp10.000. Kemanapun perginya maksimal Rp10.000. Jadi kalau dari Jakarta itu ada paling ujung bawah, Jakarta namanya sebutlah Ciganjur. Ciganjur itu paling selatan. Lalu Jakarta Utara itu Priuk. Itu kalau naik ojek itu bisa ongkosnya sekitar 100.000 lebih. Tapi kalau pakai angkutan umum berpindah maka Rp10.000 dari paling ujung ke paling ujung. Oke. Dan bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, transportasi umum seperti ini yang kita mau bangun, efeknya apa? Rumah tangga pengeluaran untuk transport turun. Sebuah keluarga dengan 3 anak atau 2 anak setiap bulan dia harus menghabiskan uang mengantar anak ke sekolah, menjemput anak dari sekolah, ibu belanja, ayah bekerja, kemudian pergi kemanapun juga mengeluarkan uang sendiri. Tapi begitu ada transportasi umum, maka biayanya ditanggung oleh negara sebagian besar. Efeknya negara tidak cari untung, tapi negara beri manfaat. Manfaatnya apa? Polusi turun. Manfaatnya apa? Subsidi BBM turun. Manfaatnya apa? Kesehatan biayanya menurun. Itu manfaat, bukan keuntungan. Negara tidak bekerja mencari keuntungan, negara bekerja untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya. Oke, semakin panas, saya juga ikut berdiri kalau gitu. Ya, tadi sudah diulas, kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko ya, Bang Anies? Ya, namanya Jaklingko. Jaklingko. Lingko, pernah dengar nggak kata lingko? Ada yang pernah dengar? Mana? Apa artinya lingko itu? Ya, namanya transportasi Jakarta, tapi lingko itu kami pinjam dari bahasa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ada sistem pembagian air irigasi yang bentuknya seperti laba-laba. Namanya lingko, Anda boleh Google nanti. Itu unik sekali. Jadi sawah itu dibagi seperti jaring laba-laba, lalu airnya didistribusikan lewat sistem lingko. Nah, kami pakai itu namanya untuk menggambarkan transportasi yang tersambungkan seperti jaring laba-laba, siapa saja bisa kemana saja dengan transportasi itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Emang Bang Anies ini mulut yang manis, teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.